Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini saya akan membedah buku saya yang berjudul Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Ini merupakan buku karya saya yang ketiga. Pada episode ini kita akan berbicara mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita. Jawabannya sederhana, karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau kita ingin mengubah takdir kita, yang pertama dirubah adalah pola hidup kita. Seperti kita ketahui, takdir ada 3. Yang pertama yang disebut takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Takdir yang nggak bisa dirubah, matahari terbit dari timur, nggak bisa dirubah kecuali nanti pada saatnya Allah takdirkan terbit dari barat. Kita terlahir dari ibu kita juga tidak bisa dirubah. Takdir-takdir yang tidak bisa dirubah jumlahnya sedikit. Kita cukup menerima dan mensyukurinya. Lalu yang kedua, ada takdir yang tidak bisa dihindari ketika datang, tetapi bisa dikelola. Jadi takdir yang tidak bisa kita hindari, tapi bisa dikelola. Contohnya apa? Takdir yang kedua ini, contohnya adalah ketika kita sakit. Ketika datangnya sakit, tentu sakit nggak bisa kita hindari. Sakit ya sakit. Tapi kabar baiknya, orang yang mengerti bisa mengubah musibah menjadi rahmah. Terima sakit dengan ridho. Insya Allah, sakit yang diterima dengan ridho mengakibatkan doa menjadi makbul. Mumpung lagi sakit, doanya makbul, banyaklah berdoa. Suatu hari Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kalau kamu membesuk orang yang sakit, minta doanya. Karena doa orang yang sakit seperti doa para malaikat. Itu artinya apa? Mengubah musibah menjadi rahmah. Orang yang sakit juga diterima dengan ridho, dosanya gugur. Itu contoh takdir yang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Lalu ada takdir yang ketiga yang hari ini kita menjadi kupasan utama, yaitu takdir yang dalam tanda petik diserahkan 100% kepada manusia, atau dalam bahasa yang sering kita dengar, takdir yang mutlak. Takdir mu'alak, takdir yang mutlak diberikan kepada kita dalam tanda petik tentunya. Nah, dalam bahasa berbeda, berarti ini adalah hidup adalah pilihan. Nah, apa dasarnya hidup adalah pilihan? Dalam Quran, bisa kita lihat surat Al-Balad ayat 10, Allah berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Ada jalan yang ke surga, ada jalan ke neraka. Ada jalan menuju kebaikan, ada jalan menuju keburukan. Di samping itu, Rasul SAW pernah menyampaikan sabdanya di hadapan para sahabat. Rasul menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Faqila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya kurang lebih, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Lalu dikatakan kepada beliau, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, barang siapa mentaati aku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka berarti ia enggan masuk surga. Artinya, orang yang memilih mentaati Allah dan Rasul, berarti dia memilih masuk surga. Lalu kalau dia tidak memilih untuk mentaati Allah dan Rasul, dia memilih mentaati siapa? Tentu dia memilih mentaati hawa nafsu, memilih mentaati egonya, dan lain sebagainya. Dan yang sering lupa adalah bahwa nasib kita hari ini adalah hasil pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan.
apapun nasib kita hari ini, sadar atau tidak sadar, adalah hasil pilihan-pilihan yang lalu. Contoh yang paling gampang, kalau di antara kita ada yang hafal Quran 30 juz misalkan. Kenapa dia hafal 30 juz? Sebelumnya dia memilih untuk menghafal 30 juz. Kalau di antara kita sekarang ada yang pandai berbahasa Inggris atau bahasa asing. Kenapa dia pandai berbahasa Inggris atau bahasa asing? Sebelumnya dia memilih untuk mempelajari bahasa asing tadi. Demikian pula di antara kita hari ini pensiun dari pekerjaannya. Kenapa dia pensiun? Sebelumnya tentu memilih menjadi pegawai. Nah, kalau nasib hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan, kabar baiknya adalah nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita yang kita putuskan saat ini. Kalaupun hidup adalah pilihan, ada satu yang tidak bisa dipilih, yaitu apa? Akibat dari pilihan kita. Jadi bebas memilih, tapi satu yang tidak bebas dipilih, yaitu akibat dari pilihan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peringatan di surat Al-Muddathir, surat 74 ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Itu ayat yang pertama. Jadi setiap kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kalau pilihan kita baik, berarti kita akan memperoleh kebaikan dari pilihan kita. Kalau pilihan kita yang buruk, tentu kita nggak akan bisa terhindar dari tanggung jawab terhadap pilihan buruk kita. Juga di Quran, surat Al-Kahfi, surah 18, ayat 29, di sana dikatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakan, artinya kurang lebih, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi mau beriman, silakan beriman, mau kafir, silakan kafir. Tetapi jangan diputus di sini. Kalau kita lihat di terjemahan berikutnya, di ayat berikutnya, di sana dikatakan, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi jelas kalau memilih beriman, ya tentu balasan orang beriman surga. Memilih selain beriman, tadi dolim, kita disediakan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan kalau dia minta minum, dikasih air minum yang panasnya seperti besi yang mendidih. Dan inilah tempat yang paling jelek. Nah, kalau begitu, mari kita ikuti satu pepatah yang kita sering dengar kaitannya dengan bebas memilih, tapi tidak bebas dari pilihan kita. Oke. Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, kamu tidak boleh suka-suka. Kalau kamu suka-suka, kamu tidak akan pernah mendapatkan yang kamu suka. Insya Allah, kupasan berikutnya akan kita sambung di episode yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.